Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui surat An-Nisa ayat 9, Allah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya membangun generasi baru yang lebih memiliki kualitas daripada kita. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyalladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat ini kalau kita melakukan pendekatan dengan ilmu usul fiqh, itu ada kata-kata wal yahsyalladzina. Wal yahsya ini fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar. Jadi teorinya ketika ada fi'il mudhari' yang kemasukan lam amar, itu berarti perintah. Nah, dalam ilmu metodologi usul fikih, al aslu fil amril wujub, kira-kira begitu ya. Asal dari amar atau perintah itu berarti menunjukkan wajib. Nah, lalu apa artinya? Artinya bahwa wajib hukumnya, kira-kira begitu ya. Kita merasa takut dan merasa khawatir kalau nanti meninggalkan anak-anak cucu dan generasi-generasi yang lemah. Memang ayat ini kalau kita baca asbabun nuzulnya, ini terkait dengan tentang anak yatim ya. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain misalnya menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya spesifik asbabun nuzulnya terkait dengan menjaga anak yatim supaya jangan mereka lemah dalam berbagai bidang. Nah, tetapi juga secara umum ayat ini berlaku untuk selain anak-anak yatim. Pertanyaannya, apa yang kita khawatirkan? Lemah apanya yang kita khawatirkan kalau kepada generasi-generasi baru kita setelah kita nanti meninggal, setelah kita tidak ada? Nah, yang pertama adalah lemah agamanya. Jadi maknanya bahwa kita wajib merasa khawatir kalau nanti anak-anak cucu kita tidak mengerti tentang agama. Kita harus takut kalau nanti anak-anak kita nggak ngerti tentang sholat, nggak ngerti tentang wudhu, nggak ngerti tentang etika beragama, nggak ngerti tentang mengenal Tuhannya. Ini harus menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Ini instruksi Allah langsung dalam surat An-Nisa. Oleh karena itu, logikanya anak-anak kita kualitas keberagamaannya harus jauh lebih tinggi daripada kita. Itu idealnya. Kenapa? Karena mereka itu diciptakan oleh Allah bukan untuk hari ini, tapi diciptakan untuk suatu masa yang bukan masa kita, yang tentu saja tantangannya jauh lebih besar dan lebih berat. Maka ada satu hadis dari Rasulullah, adibu auladakum fa innahum makhlukuna li zamanin ghair zamanikum. Berikan pendidikan yang terbaik kepada anakmu karena mereka itu diciptakan oleh Allah bukan untuk hari ini, tetapi untuk suatu masa nanti, masa depan yang tentu tantangannya sangat luar biasa. Logikanya berarti agama dari anak-anak kita harus jauh lebih tinggi. Itu yang pertama. Jadi kita harus khawatir, kata Allah, kalau nanti anak-anak kita nggak ngerti agama. Kemudian yang kedua, lemah apanya? Kita juga harus khawatir kalau nanti anak-anak kita itu lemah di bidang ilmunya. Ya memang ada, kita tidak usah memperdebatkan apakah ilmu dan agama terpisah, tetapi yang pasti bahwa kita harus merasa khawatir kalau nanti anak-anak kita bodoh dalam ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, sebuah bangsa akan menguasai dunia, salah satu faktornya adalah karena kekuatan ilmu dan ilmu pengetahuan. 3 bangsa besar yang pernah menjadi penguasa dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, pertama adalah orang Yunani dengan teori-teori yang sangat, ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Ada Aristoteles, ada Plato, ada Socrates, sehingga gagasan-gagasan tentang ilmu pengetahuannya menginspirasi dunia. Yang kedua adalah peradaban Islam, bangsa yang pernah menguasai dunia dengan ilmu pengetahuannya. 600 tahun lamanya umat Islam menguasai dunia karena semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh umat Islam. Dan yang ketiga, bangsa yang pernah menguasai dunia adalah bangsa Barat ya, ketika mulai dari Renaissance di abad ke-15 di Eropa, revolusi industri di Inggris, Aufklärung di Prancis, mulai peradaban diambil alih oleh orang-orang Barat dan orang Barat maju. Kenapa? Ilmu pengetahuan.
Jadi kesimpulannya apa? Orang bangsa yang maju karena dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Nah, kaitannya dengan ayat tadi, kita harus merasa khawatir kalau nanti anak-anak kita lemah di bidang ilmu pengetahuan. Maka wariskan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita supaya mereka tidak lemah. Kemudian yang ketiga, apa yang kita khawatirkan? Lemah di bidang apanya anak-anak kita nanti ketika kita meninggal, ketika kita tidak ada? Lemah dalam bidang ekonominya. Apa maknanya? Berarti anak-anak kita ekonominya harus jauh lebih baik daripada kita. Ya, kita bekali dengan kemampuan kemandirian, kita bekali dengan kemampuan ilmu untuk bisa hidup mandiri. Itu anak-anak kita, kenapa? Mereka harus jauh lebih punya potensi ekonomi daripada kita. Karena apa? Zamannya sudah berbeda. Maka ada satu pepatah dalam bahasa Arab itu, kadal fakru ayyakuna kufran. Ketika kondisi ekonominya tertekan, anak-anak kita tertekan, situasi ekonominya tidak menentu, bahkan dalam kondisi terpuruk, itu akan menyebabkan kekufuran. Artinya apa? Kemiskinan itu bisa menyebabkan kekufuran. Nah, oleh karena itu ayat surat An-Nisa ayat 9 ini memberikan stressing pada kita bahwa kita harus khawatir kalau anak-anak kita nanti ketika kita meninggal mereka lemah dalam bidang ekonominya. Kesimpulan dari ayat ini ada 3 hal paling tidak yang kita harus merasa khawatir kalau nanti anak-anak kita lemah. Pertama, lemah dalam bidang agama. Yang kedua, lemah dalam bidang ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, lemah dalam bidang ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.